Oke, jadi Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti ya kita mulai dulu ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak, karena baru gabung. Oke, oke, nanti itu di sebentar. Tadi sudah diperkenalkan untuk bertanya. Jadi gitu Bapak Ibu, jaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa di dalam situational judgment test itu ada yang namanya tindakan, ada yang namanya situasi, dan ada yang namanya tindakan. Jadi sekali lagi ingat Bapak Ibu bahwa tidak ada jawaban yang mengarah seperti teori, kemudian jawabannya pasti gitu. Jadi semua pilihan jawaban itu benar, tinggal bagaimana kita memiliki tindakan mana. Jadi tindakan mana yang paling tepat untuk kita pilih gitu, sesuai dengan konteks soal. Jadi diusahakan harus menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Itu ya, situational adjustment test. Oke, kita mulai di nomor satu, Bapak Ibu. Seperti biasa, saya berikan waktu Bapak Ibu untuk menjawab di kolom komentar. Oke, masih ada jawaban yang bervariasi. Kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia mendapati bahwa meskipun siswa memiliki nilai bagus pada mendapati bahwa meskipun siswa memiliki nilai bagus pada ujian tertulis, mereka kesulitan dalam berbicara di depan umum. Oke, jadi guru bahasa Indonesia mendapati mereka bagus dalam ujian tertulis, tetapi kesulitan dalam berbicara di depan umum. Guru tersebut berencana untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Oke, keterampilan berbicara siswa ya, Bapak Ibu ingat keterampilan berbicara siswa. Ini kita ingat situasinya. Mereka meskipun, jadi begitu Bapak Ibu ya, mengingat tindakan situasi ya. Jadi situasinya bahwa Bapak Ibu sebagai guru, kemudian anak didik Bapak Ibu itu memiliki nilai bagus pada ujian tertulis, tetapi kesulitan dalam berbicara di depan umum. Jadi Bapak Ibu berencana untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Nah, dalam konteks jabatan guru yang berfungsi sebagai pembimbing, langkah apa yang sebaiknya Bapak Ibu ambil? Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab oke A dan B ya. A atau B bingung. Oke, kita bahas dulu. Mengabaikan sudah saya sampaikan ketika ada ada opsi mengabaikan itu kita eliminasi. Jadi kalau ada tindakan yang diminta tindakan kita harus positif, maka mengabaikan, kemudian mengabaikan, tidak peduli, membiarkan itu dieliminasi. Artinya jawaban D itu salah. Kemudian kita ke A. Menyusun latihan berbicara di kelas dengan menggunakan topik yang menarik, ya Bapak Ibu. Oke, ini persoalan keterampilan berbicara. Jadi poin A ini kita simpan dulu sebelum dijelaskan. Membuat evaluasi tertulis untuk mengukur keterampilan berbicara. Kalau kita membuat evaluasi tertulis, Bapak Ibu, evaluasi tertulis ini uh, tidak relevan untuk mengukur keterampilan berbicara. Kenapa tidak relevan? Karena yang lebih baik diukur itu adalah dengan penilaian langsung dan persentase karena mereka tidak. Jadi ini keterampilan untuk mengukur keterampilan berbicara ya, karena mereka kekurangan ini. Mereka tidak bisa berbicara mereka kurang dalam berbicara di depan umum. Kalau kita memilih B bahwa membuat evaluasi tertulis, ini tidak karena untuk mengukur keterampilan berbicara tidak boleh Bapak Ibu karena yang dibutuhkan oleh konteks soal di sini adalah Bapak Ibu harus melihat bagaimana siswa ini di dalam berbicara di dalam depan umum biar mereka bisa berbicara. Jadi kalau kita membuat evaluasi tertulis ini tidak relevan dengan apa yang jadi masalah gitu. Apa yang jadi situasi saat ini. Karena saat ini mereka
ujian tulisnya bagus, kemudian berbicara di depan umum itu sangat kesulitan gitu. Jadi kalau kita langsung membuat evaluasi untuk mengukur keterampilan, ini kan evaluasi tertulis, jelas-jelas ini evaluasi tertulis. Artinya ini tidak benar Bapak Ibu yang jawab tadi ya. Kalau kita memberikan feedback langsung kepada siswa tanpa ada rencana latihan, ini tidak boleh, Kak. Jadi feedback ini penting, bagian penting, tetapi tanpa latihan yang terencana, jadi harus dilatih mereka ya. Keterampilan berbicara itu harus dilatih agar berkembang. Artinya ini tidak. Kemudian mengabaikan apalagi menyuruh siswa untuk berbicara secara spontan tanpa persiapan apapun tidak boleh. Jadi sebagai guru itu Bapak Ibu ada persiapan. Jadi siswa mungkin merasa gugup kalau tidak ada persiapan, kemudian kurang percaya diri. Jadi ini juga dapat memperhambat atau menghambat pengembangan keterampilan berbicara. Jadi Bapak Ibu ingat konteks soalnya, lihat baik-baik bahwa di mana mereka kesulitan berbicara di depan umum gitu. Jadi artinya kalau kita mengambil opsi B ini hanya mengevaluasi secara tertulis untuk mengukur keterampilan berbicara gitu. Kalau kita mengevaluasi secara tertulis tanpa ada latihan berbicara, ya ini salah karena yang perlu kita tingkatkan itu adalah ya ini ya. Jadi berencana untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Artinya Bapak Ibu harus menyusun menyusun latihan berbicara di kelas dengan menggunakan topik yang menarik. Jadi yang jawab B, mohon maaf karena jawaban B itu ya tidak relevan dengan apa yang diminta oleh soal, tidak sesuai dengan konteks soal. Ada yang jawab B? Salah saya Pak. Maaf baru ini join Zoom SJ atau mahasiswa. Gimana Bapak Ibu? Jadi ini kan keterampilan berbicara. Aku revisi jawaban tadi. Jadi Bapak Ibu kalau kita langsung mengevaluasi tertulis ini tidak relevan. Jadi tidak relevan ya karena kita di sini ingin meningkatkan keterampilan berbicara siswa, meningkatkan keterampilan ya. Jadi kalau kita mengevaluasi secara tertulis ya artinya sama aja itu bukan untuk meningkatkan keterampilan. Oke, kalau Bapak Ibu yang sudah biasa Zoom ini pasti sudah aman. Bapak Ibu yang baru join nanti ada rekaman Zoom-nya dilihat ya di room rekaman. Oke, ada dua opsi jawaban. Ada dua jawaban di kolom komentar ya, masih variasi. Oke, ada yang paling banyak C ya. Kepala sekolah merencanakan pengembangan profesi guru di sekolahnya. Kepala sekolah ingin memastikan bahwa pengembangan tersebut tidak hanya mengarah pada peningkatan keterampilan mengajar, tetapi juga pada kemampuan sosial dan emosional guru untuk berinteraksi dengan siswa. Apa strategi yang tepat kepala sekolah untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru secara menyeluruh? Nah, saya akan lihat dulu jawaban yang paling banyak dijawab. C, yang banyak dijawab. Mengadakan pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengajar dengan alat digital. Bapak Ibu, di bagian C ini penting, namun pengembangan profesi juga membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, tidak sesuai konteks soal ya Bapak Ibu ya. Karena di sini bahwa kepala sekolah ingin memastikan bahwa pengetahuan tersebut tidak hanya
mengarah pada peningkatan keterampilan mengajar, tetapi juga ke sosial emosional guru untuk berinteraksi dengan siswa. C ini tidak. D menghukum ini negatif, kita buang. Ingat, yang negatif harus dibuang. A, kita ke A. Memberikan seminar yang hanya berfokus pada teks. Oke, bagaimana saya bilang Bapak Ibu di pertemuan pertemuan sebelumnya bahwa jika ada kata hanya itu negatif Bapak Ibu, ini kita buang. Kenapa seminar tidak seminar teknik mengajar ini penting Bapak Ibu, tetapi tidak mencakup aspek sosial dan emosional. Jadi ini hanya berfokus pada teknik pengajaran, sedangkan konteks soalnya adalah uh, kemampuan sosial dan emosional guru. Jadi A kita buang. Tersisa dua opsi antara B dan D. Menyediakan soal konseling untuk guru agar mereka dapat berbicara tentang stres mereka hadapi. Ini juga udah kelihatan salahnya Bapak Ibu ya. Sesi konseling ini penting. Tapi Bapak Ibu tidak cukup untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional secara keseluruhan. Jadi kita eliminasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu D. Yang jawab D itu benar. Jadi membentuk kelompok diskusi untuk berbagi pengalaman mengenai cara membangun hubungan yang baik dengan siswa. Jadi itu. Jadi D. Ingat kata kuncinya bahwa sekolah, jadi kepala sekolah ingin memastikan pengembangan tersebut tidak hanya mengarah pada peningkatan keterampilan mengajar, tetapi juga kemampuan sosial emosional guru untuk berinteraksi dengan siswa. Jadi untuk mendukung ini apa? Jadi kita harus membentuk kelompok diskusi untuk berbagi pengalaman mengenai cara-cara membangun hubungan yang baik dengan siswa. Ya, semoga cepat sembuh Ibu. Jadi gitu Bapak Ibu, kenapa bukan A itu hanya berfokus ketika kata hanya itu negatif kita buang. Menghukum juga ini negatif Bapak Ibu. Sabar, besok malam sosiokultural sepertinya ya, ini kita kasih dulu. Iya, SJT ada 54321. Kita boleh lanjut tidak? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Lanjut, Pak, Pak. lanjut. Lanjut. Yuk. Sepertinya banyak anggota grup admin ya yang baru masuk ya. Oke, kita ke Lanjut, soal Pak, berikutnya. lanjut. Oke, Ibu Siska sudah sangat betul dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran di kelas. Seorang guru ingin mengevaluasi, oke, ingat Bapak Ibu, seorang guru ingin mengevaluasi. Jadi ini yang ia akan lakukan ya. Metode pengajaran yang digunakan melalui refleksi diri maupun umpan balik dari siswa. Guru tersebut ingin mengetahui guru tersebut ingin mengetahui apakah metode pengajaran yang digunakan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Nah, apa langkah pertama? Langkah pertama ingin mengetahui, ingin mengevaluasi metode pengajaran untuk mengetahui apakah metode pengajaran ini sudah efektif atau belum. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru gitu, untuk mengetahui ini dalam evaluasi. Menyusun kuis untuk mengukur tingkat pemahaman siswa setelah pengajaran. Poin A ini Bapak Ibu, kuis ini bisa memberikan gambaran tentang pemahaman siswa, tetapi belum tentu mencerminkan efektivitas metode pengajaran Bapak Ibu lakukan. Kalau hanya kuis, ini kita buang. Meminta siswa untuk mengisi angket mengenai kesulitan mereka dalam memahami materi. Ini tepat Bapak Ibu. Bentar saya jelaskan. Melakukan wawancara dengan orang tua siswa. Kalau melakukan wawancara dengan orang tua siswa, Bapak Ibu, ini bukan konteks soal.
Jadi kita harus lebih ke siswa, bukan ke orang tuanya gitu. Karena eh, ini sudah pada perspektif luar, bukan masalah hubungan dengan orang tua lagi, ini dengan siswa. Jadi apa yang ibu ingin lakukan atau bapak ingin lakukan untuk melihat, untuk mengetahui apakah metode pengajaran yang digunakan sudah efektif atau belum. Mengadakan sesi diskusi dengan rekan guru untuk mendapatkan umpan balik dari mereka. Nah, diskusi dengan rekan guru ini sangat penting Bapak Ibu, tetapi tidak memberikan gambaran langsung tentang pemahaman siswa terkait dengan pengajarannya Bapak Ibu gitu. Terkait dengan tata cara Bapak Ibu mengajar. Meminta siswa untuk menilai kinerja guru berdasarkan penilaian pribadi mereka. Menilai kinerja guru berdasarkan pribadi ini Bapak Ibu, ini dapat siswa dapat bisa dan tidak memberikan informasi yang objektif. Jadi akan banyak variasi nanti. Jadi yang paling tepat itu di bagian B. Jadi kita harus meminta siswa untuk mengisi angket mengenai kesulitan mereka dalam memahami materi. Kenapa? Karena angket ini Bapak Ibu akan memungkinkan Bapak Ibu guru untuk mendapatkan masukan langsung dari siswa mengenai aspek-aspek yang sulit dipahami dan mengidentifikasi bagian dari metode yang perlu diperbaiki. Nanti angketnya disusun dengan baik tentunya. Kalau kuis kan ini terbatas. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di B. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang salah menjawab? Benar, Pak. Kalau yang pertama di Betul, Zoom ini, Pak. kalau yang sudah di pertemuan-pertemuan kesekian itu sudah biasa. Kemarin saja soal-soal yang sulit itu bisa. Jadi yang belum itu harus segera lihat rekaman YouTube-nya. Oke, oke, kita bahas ya. Seorang guru di sekolah inklusif mengajar kelas yang terdiri dari siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa biasa. Guru merasa tantangan terbesar adalah membangun interaksi yang efektif antar siswa yang memiliki perbedaan kebutuhan. Apa yang harus dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung semua siswa? Ingat, tidak boleh ada perbedaan antara siswa A dan siswa B. Menerapkan satu metode pengajaran yang sama untuk semua siswa tanpa membedakan kebutuhan individu. Bagian A ini, Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru menggunakan metode yang sama tanpa membedakan kebutuhan siswa, ini akan memperburuk kesenjangan pembelajaran antara siswa yang berkebutuhan khusus dan siswa yang biasa tadi. Jadi tidak boleh kita menggunakan metode pengajaran yang sama. B. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, yang memungkinkan adaptasi untuk berbagi kebutuhan siswa. Berbagai kebutuhan siswa. Oke, ini kita simpan karena cepat sekali ya. Mengabaikan kita buang, oke. C kita buang, tidak bisa kalau kita abaikan. Menyediakan materi pengajaran yang lebih banyak untuk siswa biasa agar mereka tidak merasa bosan. Kalau kita hanya ini pengajaran yang lebih banyak untuk siswa biasa, artinya kita tidak adil dan tidak objektif terhadap siswa. Ingat, kita harus memperlakukan mereka secara adil. Gitu. Memberikan penghargaan lebih banyak kepada siswa biasa agar mereka merasa dihargai. Memberikan penghargaan juga ini lebih kepada satu kelompok saja, jadi dapat menciptakan ketidakadilannya Bapak Ibu dan mengurangi rasa percaya diri siswa yang berkebutuhan khusus. Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di B. Kita harus menggunakan pendekatan yang fleksibel. Jadi yang mengakomodasi, yang membaur antara perbedaan kebutuhan, yaitu cara terbaik untuk memastikan semua siswa mendapat pelajaran yang sesuai. Jadi harus fleksibel Bapak Ibu.
kalau ada berbagai macam di dalam kelas, ada yang berkebutuhan khusus dan ada yang biasa. Ingat ketika ada dua perbedaan begini Bapak Ibu mengabaikan dieliminasi, menerapkan metode yang sama juga harus kita eliminasi, kemudian memberikan penghargaan hanya kepada satu saja itu kita harus eliminasi. Jadi begitu Bapak Ibu tipsnya. Jadi eliminasi jawaban-jawaban yang ketika itu tidak mengakomodir keduanya, tidak mengakomodir kedua kelompok ini. Kalau hanya berpihak pada satu kelompok itu dieliminasi jawaban. Oke, Bapak Ibu bisa? Bisa, Pak. Aman? Aman, Aman, Pak. Pak. Aman. Jadi tipsnya itu begitu. Jadi kita eliminasi jawaban-jawaban yang ketika konteks soalnya ada dua perbedaan, ketika kita sebagai guru kan tidak boleh memihak ke salah satu. Jadi harus kita eliminasi jawaban-jawaban seperti itu. Ini sudah agak susah Bapak Ibu. Hati-hati jangan salah menjawab Bapak Ibu ya. Rata-rata jawabnya B. Ada apa dengan konteks soal dan jawaban B Bapak Ibu? Ingat, kita bahas ya. Ini menarik. Kita bahas, ini menarik. Tidak ada yang menjawab benar. Oke, ada satu orang yang menjawab benar. Seorang guru sedang mempersiapkan ujian akhir semester. Ia ingin memastikan bahwa ujian tersebut mencakup semua kompetensi yang telah diajarkan sepanjang semester dengan menghindari bias atau kesalahan dalam menyusun soal. Jadi tidak ada, dia ingin menghindari kesalahan dalam menyusun soal. Apa langkah paling tepat yang harus diambil guru untuk memastikan ujian tersebut valid dan adil? Jadi ingin memastikan bahwa ujian tersebut mencakup semua kompetensi yang telah diajarkan sepanjang semester. Oke, kita ke opsinya. Menyusun soal ujian dengan menyalin soal-soal dari ujian tahun sebelumnya. Tidak boleh, ini sudah salah Bapak Ibu, kita buang. Menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur agar siswa tahu tahu apa yang diharapkan. Ini bagus Bapak Ibu, ini bagus. Menggunakan rubrik penilaian itu akan membantu memperjelas kriteria penilaian, tetapi bukan solusi Bapak Ibu untuk kesulitan-kesulitan soal ujian nanti. Jadi dia, seorang guru sedang mempersiapkan ujian akhir semester, ingin memastikan bahwa ujian tersebut mencakup semua kompetensi yang telah diajarkan sepanjang untuk menghindari bias atau kesalahan dalam penyusunan soal, apakah soal ini sulit atau tidak. Jadi B ini kita buang. Kenapa? Karena menggunakan rubrik ini hanya membantu untuk memperjelas kriteria penilaian, bukan solusi untuk kesalahan-kesalahan dalam menyusun soal gitu. Bisa jadi meskipun menggunakan rubrik dia salah dalam menyusun soal, soalnya terlalu sulit atau terlalu mudah. Kita buang. Menyusun soal berdasarkan materi yang paling sering diajarkan tanpa memperhatikan kompetensi yang lebih luas. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi menyusun soal berdasarkan materi yang paling sering yang paling sering diajarkan dapat mengabaikan kompetensi yang lain. Jadi harus menyeluruh. Ya. D. Melibatkan siswa dalam pembuatan soal. Udah salah. Tidak boleh ya. Meminta guru untuk memberikan pendapat tentang kesulitan-kesulitan soal ujian. Nah, di sini kan dia ingin menghindari bias atau kesalahan dalam penyusunan soal. Kenapa bagian E ini paling tepat, Bapak Ibu? Kenapa ini salah? Kenapa E yang paling tepat? Karena Bapak Ibu melibatkan rekan guru dalam memberikan umpan balik tentang soal ujian adalah langkah yang bijak untuk memastikan bahwa apakah soal ini adil dan sesuai dengan standar kompetensi gitu. Jadi ini benar. Kalau B tadi menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur agar siswa tahu apa yang diharapkan, ini bagus. Ini bagus.
untuk mengukur, untuk memperjelas kriteria penilaian. Jadi membantu memperjelas kriteria penilaian, tetapi bukan solusi untuk ini bias atau kesalahan dalam penyusunan soal. Ini kan misalnya kita langsung fokus pada struktur. Kalau kita tidak bertanya, kita tidak dapat umpan balik untuk memastikannya, ya sama aja. Jadi kita harus mendapat umpan balik dulu dari guru lain. Jadi meminta guru, rekan guru untuk memberikan pendapat. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di E. Ada yang benar? Tadi ada. Siapa yang benar? Y. Lanjut, Pak. Jadi jangan melibatkan siswa, apalagi menyusun berdasarkan materi yang paling sering itu dibuang terus itu jawaban-jawaban seperti itu. Benar dong, oke. Kita lanjut. Ya, B itu 4 poinnya. Oke, ada jawaban satu yang salah. Oke, aman. Oke, udah hampir semua jawab benar. Sebuah sekolah di daerah pedesaan menghadapi masalah tingkat absensi yang tinggi pada siswa. Guru merasa bahwa faktor eksternal seperti kesulitan transportasi dan masalah ekonomi menjadi penyebab utamanya ya. Untuk itu, guru ingin mencari solusi yang dapat mendorong siswa untuk hadir lebih teratur di sekolah. Apa langkah pertama yang paling tepat untuk bisa diambil oleh guru dalam mengatasi masalah absensi itu? Tadi ada yang jawab D, membuat jadwal pelajaran yang lebih fleksibel agar siswa bisa datang di waktu yang lebih nyaman. Ini kita buang, jangan Bapak Ibu. Kenapa? Jadi menyesuaikan jadwal pelajaran bisa membantu Bapak Ibu, namun tidak semua siswa akan dapat memanfaatkan perubahan itu, terutama yang tinggal di jauh. Jadi kita harus adil dan objek adil ya, jadi adil kepada semua siswa. Kalau ini berarti kita tidak melihat situasi dan kondisi siswa, atau kita harus mengikuti aturan sekolah dan lain sebagainya. Ini jangan. Mengabaikan kita buang, memberi penghargaan, C. Memberi penghargaan kepada siswa yang datang secara teratur. Penghargaan bisa menjadi motivasi tambahan untuk siswa ya, tetapi tidak menyelesaikan masalah utama. Atau masalah utamanya, yaitu mereka yang sering tingkat absensi ini, Bapak Ibu, yang terlambat mungkin. Jadi kita buang. Memberikan hukuman langsung kita eliminasi ya, sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Artinya kita harus ke bagian B, meningkatkan hubungan dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama mengenai masalah absensi. Kenapa sudah langsung orang tua? Karena kita harus membangun komunikasi dengan orang tua yang baik, komunikasi yang baik untuk apa? Untuk membentuk, untuk membantu atau untuk memahami alasan absensi dan mencari solusi yang lebih efektif dan bekerja sama dengan orang tua karena memang absensi ini sangat tinggi. Oke ya, jadi kita harus ke opsi B yang paling tepat. Kita harus bangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Ini sudah sesuai kisi-kisi. Nanti Bapak Ibu kalau kita akan berbicara tentang kisi-kisi itu, sekali lagi, gimana ya saya harus menjelaskan lebih detail ya. Bapak Ibu bukan pelamar ahli pertama guru Kemenak itu aja intinya. Bapak Ibu bukan guru Kemenak ya. Oke, kita ke SJT. Kalau ingin belajar sesuai kisi-kisi, ya langsung aja Bapak Ibu ke fokus ke mapelnya masing-masing gitu. Karena Bapak Ibu bukan Bapak Ibu adalah instansi daerah di mana setiap bobot ini ada poin. Bapak Ibu setiap opsi ini ada poin. Ini semua ada poin, ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
Sudah ada e-booknya ya, Bapak Ibu silakan dipelajari. Kita lanjut. Ya, tahun lalu juga seperti itu kisi-kisinya, tapi buktinya itu keluar ke Kemenak, bukan ke Bapak Ibu. Iya, FR akan kita bagikan itu. Oke, sudah mulai jago, ceria. Oke, kan sudah tadi ya, sudah ada tadi. Makanya dia berkaitan soal tadi kita bahas. Seorang guru ingin mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan mendukung bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Guru tersebut tahu bahwa beberapa siswa dengan gangguan belajar memerlukan pendekatan yang lebih personal dan perhatian lebih. Sementara yang lain mungkin merasa lebih nyaman dengan metode pengajaran tradisional. Apa pendekatan terbaik yang harus diambil oleh guru untuk mendukung siswa yang kesulitan belajar tadi? Opsi A, menyediakan materi pembelajaran tambahan. Jangan, sudah saya sampaikan kemarin, jangan. Ini sangat membantu Bapak Ibu di opsi A, tetapi tidak cukup untuk memfasilitasi kebutuhan belajar yang sama dan gangguan belajar tadi. Jadi ini kita buang. Menggunakan pendekatan pengajaran yang sama, apalagi jangan ya Bapak Ibu sudah tadi sudah dijelaskan. Opsi C, menerapkan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan individu seperti penggunaan alat bantu atau cara komunikasi yang disesuaikan. Ini kita simpan dulu. Opsi D, meminta siswa untuk bekerja secara individu dan menyelesaikan materi mereka sendiri tanpa banyak interaksi. Kalau opsi D, ini Bapak Ibu, pembelajaran individu itu tanpa interaksi sosial bisa membantu siswa merasa terisolasi atau mereka merasa tidak dihargai atau mengurangi kesempatan mereka untuk belajar secara kolaboratif. Ini tidak boleh. Fokus pada siswa yang cepat belajar ini juga tidak adil. Tidak adil kalau hanya fokus pada satu ya, sudah saya sampaikan. Jadi kita harus yang mana jawaban yang paling tepat? Yaitu menerapkan pembelajaran yang berbeda. Kenapa C? Jadi pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu itu sangat penting dalam pendidikan inklusif, kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Karena termasuk dalam penggunaan alat bantu atau cara komunikasi yang sesuai dengan setiap siswa. Jadi ini yang paling C. Ini Bapak Ibu termasuk dalam apa? Teori apa tadi yang banyak ditanyakan itu di kisi-kisi. Nah, itu ada yang tahu. Ini teori Gane. Kita harus respon terhadap siswa. Jadi ini sudah sesuai dengan studi kasusnya teori-teori belajar yang sudah ada di kisi-kisi gitu. Oke Bapak Ibu ya, bisa dilanjutkan? Aman? Jadi kita harus responsif terhadap siswa. Aman, Pak. Lanjut, Pak. Oke, aman. Yang mau ujian besok cepat bobo. Sampai jam berapa? Kita lihat kalau soal yang dikirim admin sampai berapa. Lanjut. Oke, sepertinya besok hari sudah ya minimal skor teknis ada di kisaran berapa ya? 300 400 harus wajib.
seorang guru ingin meningkatkan kualitas pengajaran dengan melibatkan teknologi. Dia, jadi guru, berencana untuk menggunakan platform e-learning yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi tambahan. Jadi mengerjakan tugas dan berinteraksi dengan teman sekelas secara online. Apa yang perlu diperhatikan guru? Jadi kalau Bapak Ibu merencanakan sesuatu, apa yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk memastikan penggunaan platform tadi gitu agar efektif. Opsi A, hanya memberi tugas melalui platform tanpa menyediakan penjelasan tidak boleh, tanpa, hanya, jadi hanya, tanpa, itu dibuang. Jadi itu tidak membutuhkan panduan, jadi siswa harus dijelaskan secara baik kepada mereka. Memastikan bahwa semua siswa memiliki akses internet yang memadai sebelum menggunakan platform. Ini tepat. Kenapa? Karena yang perlu kita perhatikan, yang utama kita perhatikan itu untuk memastikan penggunaan, ya tentunya memastikan bahwa apakah siswa ini dapat mengakses atau tidak. Jadi ini langkah pertama yang sangat penting, karena tanpa akses yang setara, semua siswa tidak dapat akses, tidak kita terlihat terlebih dahulu semua siswa ini apakah bisa menggunakan, ya tentu ini kalau kita tidak melihat terlebih dahulu ya tidak akan berjalan. Nah, ini kita simpan. Menggunakan platform hanya untuk ujian akhir, bukan untuk kegiatan pembelajaran harian. Ini bukan konteks soal. Soal di sini bahwa dia berencana. Dia berencana. Jadi ini kita buang. Membatasi kita buang. Membiarkan juga. Sudah saya sampaikan, membiarkan tidak peduli. Itu harus dibuang. Jadi opsi yang paling tepat itu ada di B. Ada ini hanya. Dibuang aja. Sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat kata-kata negatif ini hanya. Hanya memberikan. Hanya itu negatif. Bapak Ibu tidak boleh. Membatasi. Membiarkan. Itu bisa. Oke ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Pak. Lanjut, Bapak. Bisa, Pak. Lanjut. Lanjut. Yang ujian, Bapak dulu. Nah, ini tentang penilaian Bapak Ibu. Ingat, ini juga sesuai dengan kisi-kisi. Oke, oke. Jawabannya sudah hebat. Seorang guru sedang merancang sistem evaluasi yang adil dan menyeluruh untuk menilai pencapaian siswa selama 1 semester. Guru tersebut ingin memastikan bahwa evaluasi yang diberikan tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tapi juga keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan ya. Evaluasi terbaik yang untuk menilai secara menyeluruh perkembangan siswa. Opsi A, menilai hanya melalui ujian akhir semester yang menguji pengetahuan akademik saja. Tidak ya, kita di sini diminta untuk menilai secara menyeluruh, tidak sesuai dengan konteks soal. Pokoknya ini hanya dibuang gitu. Oke ya. Jadi ada kata hanya itu negatif. Melakukan penilaian berbasis portofolio yang mencakup berbagai tugas, proyek, umpan balik dari teman sekelas. Ini kita simpan. Sebentar dijelaskan. Memberikan tugas rumah yang banyak. Ya, kalau negatif langsung kan. Tugas rumah banyak bisa mengatur apa? Bisa mengukur justru akan memberikan beban kepada siswa. Jadi tidak memberi gambaran aspek lain, keterampilan, dan lain sebagainya. Menggunakan ujian lisan sebagai satu-satunya metode penilaian karena lebih menguji pemahaman siswa. Tidak ya. Di sini kita akan mengukur kemampuan akademik dan keterampilan. Menilai siswa hanya berdasarkan hasil ujian. Jadi opsi yang paling tepat itu ada di B. Jadi kita harus
Penilaian itu harus berbasis portofolio karena akan apa? Akan memberi gambaran yang lebih holistik tentang perkembangan siswa. Jadi dia kan sudah mencakup keterampilan sosial, sikap, kemudian pencapaian akademik mereka secara lebih menyeluruh ada di portofolio. Oke, siap. Ya, langsung kelihatan jawabannya banyak-banyak kata negatif. Baca cepat. Baca cepat itu dari diri sendiri. Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjut. Oke, udah ya. Sebetulnya kalau sudah kelihatan jawaban-jawaban begini mengabaikan, membatalkan, membiarkan, memberikan itu ya. Membiarkan itu yang di bawah memberikan. Itu kita buang. Seorang guru sangat tertarik untuk menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dalam kelasnya. Namun, beberapa orang tua merasa khawatir bahwa metode ini akan mengabaikan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk ujian. Apa langkah terbaik yang dapat diambil oleh guru untuk menangani kekhawatiran orang tua? Kekhawatiran orang tua, itu kata kuncinya. Mengabaikan kekhawatiran orang tua tidak mungkin. Oke. Kemudian membatalkan metode, jangan Bapak Ibu. Kita harus mencari solusi ya. Membiarkan kita buang. Jadi gitu kata kuncinya. Karena sini kata kuncinya kita harus menangani kekhawatiran. Kita harus memberikan kepercayaan kepada orang tua. Kita harus berikan mereka ketenangan. Memberikan tugas tambahan yang lebih fokus pada pengetahuan dasar. Ini kenapa tidak boleh? Jadi memberikan tugas tambahan tidak menyelesaikan permasalahan orang tua yang khawatir begitu. Di sini kata kuncinya adalah orang tua yang khawatir. Apa yang paling tepat? Yaitu B, di mana menyediakan penjelasan yang jelas tentang bagaimana metode berbasis proyek tetap dapat mengajarkan pengetahuan dasar. Karena memang kata kuncinya ada pada, namun beberapa orang tua merasa khawatir gitu. Metode ini akan mengabaikan pengetahuan dasar. Ya udah kelihatan jawabannya ada di B. Begitu cara menjawab Bapak Ibu ya. Semangat, semangat. Semangat Bapak Ibu. Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Yang belum Lanjut, Pak. lihat, yang belum lihat rekaman awal nanti lihat ya. Satu lagi, nggak ada HP ini nih. Satu lagi aja. Tidak ini. Duduk, duduk. Ambil HP mantap. Menyediakan lebih banyak teori dan membaca buku teks untuk tolong, memperdalam Bu. pemahaman. Di mute. Sedangkan metode Anu, pembelajaran yang lebih dalam hati saja, Bu. Suara. Udah selesai menjawab? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Sudah. Biar rata-rata benar. Seorang guru sejarah ingin mengembangkan minat siswa terhadap topik-topik sejarah yang lebih kompleks. Namun, sebagian besar siswa tidak tertarik dan merasa bahwa materi tersebut membosankan. Ingat bosan ya, membosankan. Berarti kita harus, agar mereka tidak bosan gitu, kita harus membuat mereka ini tidak bosan. Gimana cara kita? Gitu. Nah, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk topik-topik tersebut. Kalau kita mengurangi waktu untuk topik yang penting, akan mengurangi pemahaman siswa tentang sejarah tentunya. Karena di sini guru sejarah. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kita simpan dulu, baru kita jelaskan. Memaksa. Memaksa ini negatif atau positif? Ini negatif, Bapak Ibu. Menghukum. Itu negatif. Menyediakan lebih banyak teori. Kalau kita menyediakan lebih banyak teori, membaca buku teks untuk memperdalam pemahaman siswa, ini lebih banyak teori tidak akan membantu siswa untuk tertarik pada topik tersebut. Kenapa harus tertarik? Karena mereka di sini bosan. Jadi, kita harus menggunakan metode yang interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi ini tentang sejarah. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di B, Bapak Ibu. Jadi mengurangi waktu yang dihabiskan untuk topik-topik tersebut tidak boleh. Menghukum itu negatif, membaca itu negatif, menyediakan lebih banyak teori juga. Ini bukan solusi untuk membuat siswa-siswa tertarik. Oke, lanjut, Pak. Oke, lanjut. Tahun ini ada live score, ada. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi begitu tipsnya, Bapak Ibu, tips untuk menjawab. Oke, udah semuanya. Seorang guru sains sedang mengerjakan eksperimen laboratorium yang membutuhkan peralatan yang cukup mahal dan sulit didapatkan. Beberapa siswa tidak dapat mengikuti eksperimen karena kekurangan peralatan. Apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, Bapak Ibu ingat ketika kita akan melakukan sesuatu, kemudian itu tidak, jadi apa yang kita lakukan itu tidak tersedia fasilitasnya, maka yang paling tepat untuk kita ambil tindakan itu adalah mencari alternatif solusi gitu. Jadi ketika Bapak Ibu ada dapat soal misalnya di sekolah pedalaman dan tidak ada alat untuk praktikum dan lain sebagainya, maka kita harus mencari jawaban yang paling tepat itu adalah alternatif solusi. Kita fokus ke situ. Membatalkan, oke, kita tidak boleh membatalkan. Mengabaikan, kita buang. Memberikan tugas lain yang tidak melibatkan eksperimen, tidak boleh. Di sini kan membutuhkan, di sini kita akan mengerjakan eksperimen laboratorium. Berarti tinggal ada dua opsi. Meminta siswa yang kekurangan peralatan untuk membawa peralatan sendiri. Kalau C ini, Bapak Ibu, meminta siswa membawa peralatan ini, ya menambah beban ya. Ini akan menambah beban, Bapak Ibu. Jadi tentu kita harus menyediakan alternatif eksperimen yang lebih sederhana dengan bahan yang tersedia. Jadi begitu, SJT itu mudah Bapak Ibu. Apalagi SJT tahun lalu, itu tahun 2023 itu sangat gampang dibandingkan dengan apa yang kita selalu bahas di dalam pertemuan ini. SJT tahun lalu itu sangat mudah. Semoga SJT tahun ini juga sangat mudah. Pak, kalau Zoom seperti soal mudah, tapi kalau lagi tes, ya, itu kan memang kita terbiasa dengan soal-soal yang ada di e-book dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu jangan melihat soalnya, tetapi lihat bagaimana cara menjawab.
tryout sesuai e-book lagi di input on proses, ditunggu malam ini. E-book ada 4 sudah dikirim. Oke, Bapak Ibu, malam ini cukup sekian. Besok kita ketemu di manajerial Mansosuan. Jadi besok itu ada Mansosuan dan sosial kultural. Oke, wawancara. Kita ke situ besok. Jam berapa Pak Zoom-nya Pak? Jam yang sama, Besok. Bapak Ibu. Jam yang Oke. sama. Oke Pak. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu, sehat selalu. Yang mau ujian besok, cepat istirahat. Dan Bapak Ibu tetap semangat ya. Siap, Pak. Siap Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Saya melihat yang sudah lama di Zoom itu sudah terbiasa menjawab soal, mengeliminasi, menjawab cepat, itu sudah terbiasa. Artinya semoga ada yang di Sabtu, saya akan usahakan dengan Bapak Ibu juga, kan Sabtu itu free ya. Semoga Sabtu kita masih ketemu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu mau, ketika saya mau buat video di YouTube, itu saya akan menggunakan Zoom. Nanti saya bagikan. Yang penting aman di dalam Zoom. Baik, Pak. Semoga soalnya kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, sampai ketemu besok. Sehat selalu. Semoga 2024 lulus ASN P3 kan. Amin, amin, amin. Makasih Pak Andi, makasih. Terima kasih. Semoga soal-soalnya mudah untuk yang ujian besok. Jangan lupa yang besok kemarin. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita keluar? Bolehkah Pak minta e-booknya lewat WA waktu transfer dulu? Bukannya sudah dikirim ya oleh admin? ada di grup Telegram. Sudah dikirim Pak. Udah. Telegramnya banyak yang di-pin jadinya bingung. Oh, Japri di Telegram saja, Japri. Ke admin. Baiknya mengerjakan SJT dulu apa mulai dari nomor 1 pokoknya dari teknisnya, nggak usah bolak-balik ke sana sini. Pak, kalau FR kita dapat lagi nggak Pak? Kayak tahun lalu. Dapat. Insya Allah admin itu akan standby. Saya juga menunggu info dari admin. Biasa admin, Bang Adi, ini yang keluar. A, B, C, D yang keluar ini. Lalu langsung kita eksekusi lah, langsung dikirim. Gitu. Pak, kalau misalnya kita lebih ke SJT teknis daripada mahasiswa kayak mana, Pak? Misalnya Gimana? lebih kita fokus ke SJT teknis, Pak, daripada mahasiswa. Bisa tuh, Pak, aman. Sebetulnya aman, mahasiswa itu kan sangat mudah sebetulnya menurut saya dibandingkan dengan SJT. Ya, Kayaknya splitter mahasiswa. FR tahun lalu dipelajari juga, FR tahun lalu. Pansuswan itu untuk guru juga ya Pak? Semua. Nah, Bapak Ibu, saya dapat informasi bahwa Mansoswan itu ada kayak soal 2021, yaitu tidak setuju, sangat tidak setuju. Ah, itu nanti kita bahas besok malam, insya Allah. Oh, tahun kemarin nggak ada, Pak. Setuju, tidak setuju. Iya, hanya di Iya, kalau 2021. kemarin Nanti kita nggak ada tunggu loh, Pak. besok. Kalau besok laporan teman-teman ada, nanti kita bahas. Kalau tidak ada, ya nggak usah. Baik, Siap, Pak. Pak, siap. Ditunggu besok. Berarti itu ada empat tipe soal ya Pak? STJ, teknis, Mansoswan. SJT Bu. Ah iya, SJT. Ah iya. SJT. Teknis itu SJT ya, SJT 90 nomor. Nanti STL. Jangan jadi esteller, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, besok ada yang mulai ke 25. Oke, izin keluar Pak. Sosial balik, itu 20. Wawancara itu 10. Ini jadi dia 145 soal. itu 145 2 jam, Pak. Iya, 130 aman menit itu, Bu. aman. Pak, saya mau tanya kalau 145 Soal yang pertama tuh biasa, jumlah- Pak. SJT jumlah atau bobotnya berapa yang semua, menerja tuh, Pak. Gimana? Tanyanya satu-satu